RW pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, diamankan petugas Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya. Terduga pelaku RW melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Usai ditangkap, RW langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan langsung dibawa petugas ke Jakarta untuk proses hukum lanjut. Diketahui RW melarikan diri ke NTT usai melakukan penculikan bersama 3 rekannya. Petugas juga sudah mengamankan 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta, yakni AT, RS, RAH di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kini keempat terduga pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Berikan apresiasi ya untuk satuan atau unit Resmob lah, satuan Resmob yang di Polda Metro Jaya bisa menangkap tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, jadi 4 orang pelaku, yang satu malah di daerah Manggarai ya. Kecepatan itu dan komunikasi itu jarang terjadi lah dalam penyidikan polisi. Jadi saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban Ilham Pradipta sempat terekam kamera pengawas CCTV di sebuah areal parkir supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sehari setelahnya pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik, sedangkan kaki dan tangan korban terikat tali, mata korban tertutup dengan lakban. Pertama kan pasti modusnya kan penculikan tadi. Penculikan kemudian dibawa ke satu tempat dan kemudian di perjalanan itu mungkin dianiaya karena diperkirakan kan pagi sudah ditemukan, berarti kan kejadian antara mulai siang itu sore sampai tengah malam sampai pagi itu baru dibuang di daerah Bekasi tadi. Jadi nggak tahu jauh dari TKP kalau dihubungkan ya. Nah, kalau motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita. Ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia seperti itu. Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi, keempat pelaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, namun hanya terlibat dalam kasus penculikan. Polisi menduga ada sosok pelaku lainnya yang menyuruh untuk menculik hingga membunuh korban. Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi, dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini, dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Keluarga berharap kasus dugaan pembunuhan ini dapat cepat diselesaikan.
motifnya dapat terang benderang. Ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Di satu sisi ini kejahatan yang menurut saya mengerikan. Kenapa begitu? Di lain sisi ini merupakan contoh perencanaan yang luar biasa buruk. Kenapa saya mengatakan mengerikan sekaligus perencanaan yang buruk? Penculikan itu berlangsung di tempat publik. Ya. Yang bisa kita asumsikan di sana pasti ada sekian banyak orang. Di sana pasti ada CCTV. Di sana pasti mungkin ada petugas parkir yang membuat nomor plat nomor segala macam tercatat dengan baik. Tergolong nekat gitu ya? Jadi bagaimana mungkin aksi kejahatan penculikan, apalagi kalau memang sungguh-sungguh niatkan untuk membunuh, dilancarkan dengan modus sedemikian rupa? Ada sekian banyak saksi, ada sekian banyak rekaman CCTV, ada jejak-jejak kejahatan yang dengan mudahnya akan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jadi mengerikan karena kemudian ada sekian banyak orang yang sedemikian nekat melakukan aksi itu di tempat terbuka. Tapi dari sisi ini juga mencerminkan betapa buruknya perencanaan yang mereka lakukan. Mengingat mereka 4 orang, bahkan perkiraan lebih dari 4 orang, kenapa aspek perencanaan ini tidak bisa mereka susun secara lebih matang? Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini pelakunya adalah pro begitu ya? Karena itulah sesungguhnya tanpa mengurangi rasa duka kepada keluarga korban, tapi izinkan saya untuk detik ini masih bertanya-tanya. Apakah ini pembunuhan? Ataukah ini pembunuhan berencana? Atau jangan-jangan yang paling minimal adalah jangan-jangan ini penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tangan di belakang, tangan di belakang.